Masyarakat kita kini sedang mewacanakan relaksasi setelah PSBB yang ketat. Apakah dengan demikian kita sudah bisa menyelenggarakan ibadah di gereja? Saya mengajak saudara untuk hati-hati. Selama kurva epidemiologi masih fluktuatif dan penyebaran COVID-19 belum terkendali, saya mengajak kita semua untuk bersabar, terutama di daerah yang masuk zona merah. Saya mengimbau gereja untuk tidak begitu saja segera memulai ibadah bersama tanpa persiapan memadai, terutama menyangkut disiplin kita mematuhi protokol kesehatan. Yang saya maksud dengan protokol kesehatan itu, yang pertama, sebaiknya jumlah umat yang hadir tidak melebihi 40% dari kapasitas gereja agar posisi jarak aman dapat terjaga. Kedua, durasi ibadah sebaiknya dipersingkat. Para pakar mengatakan makin lama berada dalam kebersamaan, risiko transmisi virus akan makin besar kemungkinannya. Ketiga, sebaiknya dilakukan proses disinfeksi setiap kali gereja dibuka. Keempat, setiap umat yang hadir diwajibkan menggunakan masker. Dan kelima, sebaiknya setiap gereja menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan fasilitas untuk mencuci tangan. Kini saatnya kita untuk lebih mengembangkan habitus baru yang lebih meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh kita melalui pola hidup bersih dan sehat, mengasup gizi seimbang, serta olahraga dan berjemur sinar matahari secukupnya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa umat yang hadir di gereja benar-benar bebas dari virus ini, karena ada juga orang tanpa gejala. Olehnya, mari menjalani kehidupan ini secara lebih sehat, tetapi juga melakoni kehidupan ini secara lebih substansial. Saatnya kita menanggalkan segala bentuk aksesoris dan formalitas yang selama ini ternyata telah begitu dalam mencekoki kita, padahal tak sepenuhnya bermakna dalam penghayatan kehidupan kita. Saudara-saudara, pandemi COVID ini mengajar kita untuk hidup lebih sederhana, lebih substansial, demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati saudara. Ucapan selamat datang, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah kita yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Maria Magdalena Tiri, sarjana teologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita.
Kristus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Yosua pasal 3 ayat 17 yang mengatakan, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh.
mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Seperti tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Setelah kesalahan kita diampuninya, mari berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-9 dan 10, yang menyatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, kami datang menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Mohon Tuhan menerangi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami membaca, mendengar, dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami mendengar. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17 yang menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta bumi, berhentilah di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu harus terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu
tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Kita akan merenungkan firman Tuhan tentang yakin pada Allah dan firman-Nya. Yakin pada Allah dan firman-Nya. Saudara, kitab Yosua merupakan kitab ke-6 dalam Alkitab Perjanjian Lama atau Pentateuk. Kitab ini diberi nama sesuai dengan tokoh utama yang memegang peranan penting, yakni Yosua. Arti nama Yosua adalah Allah menyelamatkan. Secara garis besar, kitab ini berbicara tentang bangsa Israel yang memasuki tanah perjanjian, yakni Kanaan, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka. Melalui kitab ini, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh kasih, setia menyertai, dan tidak ingkar janji. Hal ini patut direspon oleh bangsa Israel melalui hidup yang setia dan taat kepada Allah di tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ibu Bapak dan saudara-saudara, kisah menyeberangi sungai Yordan dimulai ketika Yosua mendapatkan informasi dari kedua pengintai tentang keadaan di Yeriko. Informasi itu berisi keyakinan bahwa Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri yang dijanjikannya kepada Israel. Ibu Bapak dan saudara, pada ayat yang ketiga tadi, 1-6, Yosua bangun pagi-pagi dan membawa semua orang Israel dari Sitim ke sungai Yordan. Yosua dengan segera melakukan pergerakan bersama bangsa Israel menuju sungai Yordan. Mereka mendapati pemandangan sungai Yordan yang mustahil untuk dilalui. Namun demikian, Yosua tidak tinggal diam dan terlena dengan situasi tersebut. Setelah lewat 3 hari, Yosua segera memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan untuk mengelilingi seluruh perkemahan dan memberikan arahan mengenai jalannya arak-arakan menyeberangi sungai Yordan. Bangsa Israel harus fokus melihat kepada tabut perjanjian yang dibawa
oleh para imam Lewi. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah yang penuh kuasa. Mereka harus segera berangkat mengikuti tabut perjanjian sambil menjaga jarak kira-kira 2000 hasta atau 900 meter. Hal ini memiliki tujuan untuk menghormati kehadiran kuasa Allah yang membuka jalan yang akan mereka lalui di depan. Selanjutnya Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk kuduskanlah dirimu. Pengudusan diri menjadi syarat utama bagi mereka untuk menyaksikan bahkan mengalami kasih dan kuasa Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah dan karyanya. Bandingkan Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Oleh karena itu, melalui upacara pentahiran, orang Israel harus menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Bandingkan Yosua pasal 7 ayat 13. Kepada para imam Lewi, Yosua menyuruh mereka, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Para imam memegang peranan penting dalam mengangkat tabut perjanjian. Mereka menjadi orang pertama dan terdepan yang maju menghadapi sungai Yordan dengan penuh keyakinan kepada Allah. Kita lihat pada ayatnya yang ke-7, Allah menyatakan firman-Nya kepada Yosua. Isinya berupa penguatan akan peran Yosua sebagai pengganti Musa. Pada hari bangsa Israel akan menyeberangi sungai Yordan, Allah mulai membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang mengutus dan menyertai Yosua, sebagaimana yang Ia nyatakan kepada Musa dahulu. Melalui firman Tuhan ini, Yosua sangat yakin menjalani pengutusannya dalam ketaatan penuh. Ayat 8-13. Berkat keyakinan dan ketaatan Yosua kepada Allah, maka Allah memberikan petunjuk yang rinci tentang cara menyeberangi sungai Yordan. Inilah bukti bahwa Allah sungguh hadir di tengah-tengah kehidupan Yosua dan bangsa Israel. Allah yang hidup itu akan menghalau segala halangan dan yang merintangi perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan. Semua itu menuntut kesediaan umat Israel untuk sungguh-sungguh mendengar dan mengikuti perintah Allah. Bangsa Israel berangkat dari perkemahan mereka dan siap menyeberangi sungai Yordan. Terjadilah kepada mereka seperti yang difirmankan Allah, yakni ketika para imam pengangkat tabut perjanjian
mencelupkan kaki di tepi sungai Yordan, bangsa Israel menyaksikan kunci keberhasilan Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan adalah keyakinan pada Allah dan firman-Nya. Keyakinan itu tumbuh dari kesadaran akan pribadi Allah yang menyatakan dirinya sebagai Allah yang hidup, hadir dan berkuasa dalam sejarah manusia. Allah yang menjamin penyertaan dan pertolongannya bekerja tanpa mengenal batas waktu. Allah adalah setia dan tidak ingkar janji kepada umat yang dikasihinya. Firman-Nya ya dan amin. Respon Yosua adalah membangun sikap percaya, patuh, dan bertindak benar sebagaimana yang Allah firmankan kepadanya. Yosua menjawab panggilan Tuhan dengan menjalankan pengutusannya dengan penuh tanggung jawab dan dalam kebersamaan dengan para pengatur pasukan, para imam, Lewi, serta orang Israel. Yosua telah belajar dari perjalanan hidup sebagai abdi Musa. Ia telah menyaksikan karya Allah yang dahsyat dalam kehidupan bangsa Israel. Ia tidak meragukan Allah. Ia malah sangat yakin bahwa bersama dengan Allah, dia mampu menghadapi segala tantangan yang ada. Ibu bapa dan saudara-saudari, di era masa kini, apakah kita masih memiliki keyakinan pada Allah dan firman-Nya? Ini pertanyaan. Ketika kita menikmati rancangan Allah yang membawa kita pada sukacita dan keberhasilan hidup, kita bisa mengatakan bahwa kita yakin pada Allah dan firman-Nya. Namun perlu dipahami bahwa tidak selamanya keyakinan kepada Allah dan firman-Nya itu membawa kita pada jalan hidup yang bebas hambatan atau tanpa rintangan. Banyak kali kita harus berjumpa dengan sungai-sungai Yordan kehidupan. Sungai-sungai Yordan kehidupan dalam tanda petik yang bisa melemahkan iman percaya kita kepada Allah. Tetapi jika kita hidup dalam sikap yang benar di hadapan Allah, kita akan tetap dimampukan untuk bangkit dan menjadi kuat dalam menjalani gumul juang hidup. Dulu Yosua dan bangsa Israel merasakan kehadiran Allah melalui tabut perjanjian dan karya ajaibnya. Kini kita mengimani dan mengamini kehadiran Allah melalui Yesus Kristus dan karya pengorbanannya bagi kita. Oleh karena itu, yakinlah pada Allah dan firman-Nya. Hiduplah dengan setia dan taat, serta hadapilah tantangan bersama Tuhan yang mau berlaku setia, mengandalkan Tuhan. Amin. Saga
Bapak dan saudara-saudara, mari kita berdiri bersama orang percaya di segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu Bapak dan saudara, mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur pada ibadah ini Tuhan memberkati dengan firman-Mu yang kudus. Biarlah kami tetap fokus pada firman Allah. Kami tetap yakin akan pertolongan Tuhan, sebagaimana penyertaan-Mu kepada Musa dan juga kepada Harun di dalam memimpin umat Israel. Demikian juga perjalanan kami Gereja Yesus Kristus. Biarlah kami yakin pada Allah dan firman Allah, kepada Yesus Kristus lewat karya dan pengorbanannya untuk kami semua. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa mohon Tuhan memberkati gereja-Mu GPIB Jemaat Cawang Baru, segala pergumulan dan harapan. Kami percaya Tuhan memberkati dan senantiasa juga campur tangan dalam seluruh pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan kesaksian. Apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan juga tahu. Ya Tuhan, kami mohon dengan kerendahan hati, Tuhan kirimkan pelayan-pelayan-Mu yang siap, khususnya di dalam mengupayakan rumah ibadah gereja Tuhan GPIB Cawang Baru. Biarlah ya Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan yang tepat dan yang terbaik, kami percaya Tuhan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, khususnya jemaat Tuhan yang menghadapi pendidikan sekolah apapun tingkat pendidikannya. Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu dengan penuh semangat dan rajin berusaha, serta mereka percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa mohon Tuhan campur tangan di dalam pergumulan sakit, bagi yang sakit mereka dikuatkan, disembuhkan mereka dengan mengandalkan Tuhan ada pertolongan. Bapa Maha Kasih, terima kasih, kami senantiasa mengucap syukur untuk kerjasama yang baik di antara kami. Apa yang kurang ya Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan peganglah tangan kami. Berkatilah semua anak-anak-Mu ini, baik majelis jemaat maupun khususnya Pak Yohanes Rusdiarto dan Bu Susan Rusdiarto Limaheli. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami percayakan seluruh
keberadaan kami untuk rencana-rencana Tuhan yang akan datang. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kesaksian pujian akan disampaikan oleh anak-anak kita, duet Thea dan Art Latu Heru. Pernahkah kau merasa
Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dari Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Persembahan mohon dimasukkan ke dalam amplop yang akan diambil oleh koordinator sektor pelayanan masing-masing. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Allah sumber berkat dan karunia yang hidup, karena kasih karuniamu kami selamat. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai bukti kasih yang tulus untuk mendukung pelayanan kasih dan keadilan kepada sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mohon perhatiannya untuk sari warta jemaat. 1. Ibadah keluarga akan diadakan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 melalui WA Grup Cawang Baru pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua, ibadah hari Minggu diadakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 melalui channel YouTube GPIB Cawang Baru pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ketiga, IHMPA diadakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 melalui channel YouTube Pelayanan Anak Cawang Baru. Diadakan pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang keempat, IHMPT diadakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 melalui Zoom. Meeting ID akan di-share melalui WA Group PT Cawang Baru. Terakhir yang kelima, ucapan terima kasih kepada 1. Pelayan firman Pendeta Maria Magdalena Tiri, Sarjana Teologi. Kedua, kepada majelis yang bertugas pada minggu ini. Ketiga, bagi pemandu lagu
Nona Dorce Patiasina. Dan yang keempat, organis Nona Irene A. Ingkiriwang. Dan yang kelima, kesaksian pujian duet oleh Thea dan Art Latuhiru. Demikianlah sariwarta jemaat, kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Jemaat pulanglah dengan sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Dalam Yesus Kristus, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya.